Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang dilihat dari diskriminannya nanti. Oke, nah, lihat dari diskriminannya nanti, di mana di sini yang pertama kali kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat yang pertama kali. Di mana persamaan kuadrat tadi, dia kalau dikatakan persamaan pasti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian bentuknya yaitu AX. Oke, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0. A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Kalau A sama dengan 0 nantinya, maka dia bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linear lagi nantinya. Maka kalau misalnya A sama dengan 0, maka jadinya BX tambah C sama dengan 0. Ini kan merupakan persamaan linear. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat di sini, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, untuk menentukan nilai x-nya, maka ada penyelesaiannya, yaitu ada 3 langkah atau 3 cara yang harus kita ketahui untuk bisa digunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, oke, langsung saja. Yang pertama itu cara memfaktorkannya. Oke, cara memfaktorkannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu jika A-nya sama dengan 1. Oke, bentuknya kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau A-nya di sini sama dengan 1 atau tidak ditulis nantinya, koefisien dari X kuadrat itu sama dengan 1, maka cara memfaktorkannya yaitu X ditambah P dikali dengan X ditambah Q. Dengan syaratnya, kita lihat syarat sini. Kita gunakan P dengan Q ya. Apabila P dikali Q sama dengan C, oke, sama dengan C, dan P ditambah Q sama dengan B. Jadi angka yang harus kita gunakan harus sama. 2 kali 3 di sini berarti 2 tambah 3 kayak gitu. Semua angkanya harus sama. Untuk lebih jelasnya, penerapannya kita lihat pada contohnya. Oke, kita lihat pada contohnya. Di sini ada contohnya x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Ini sebagai b-nya min 2, c-nya sama dengan min 8, a-nya sama dengan 1 ya. 1 itu tidak perlu ditulis. Oke, kita lihat dulu syaratnya itu p kali q sama dengan sama dengan c. Berarti p dikali q sama dengan min 8, c-nya min 8. Dan P ditambah Q dan P ditambah Q itu kalau P ditambah Q berarti harus min B. P ditambah Q sama dengan 2. Min 2 karena sama dengan B ya. B-nya sama dengan min 2. Oke, kita lihat berapakah nilai P dan Q-nya apabila nanti kalau kita kalikan hasilnya min 8 dan kita tambahkan hasilnya min 2. Oke, kita lihat kuncinya 8. Perkalian 8 itu apa saja? Ada 1 kali 8. Kalau 1 dengan 8 itu kalau kita jumlahkan mustahil, atau salah satunya positif, salah satu negatif, mustahil hasilnya min 2. Kemudian ada 4 dengan 2. Oke, 4 min 2. Kita tulis dulu 4 dengan 2. Bisa karena di sini hasilnya negatif, maka kalau perkalian negatif itu kan satu positif, satu negatif. Berarti kita lihat di sini untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif. Caranya yaitu kita lihat kuncinya yang B lagi. Karena di sini hasilnya min 2, oke, berarti pasti itu min 4 nantinya. 4 nantinya jadi negatif dan 2 jadi positif. Kita cek ya. Min 4 kali 2 min 8. Kemudian kita tambahkan lagi, min 4 ditambah dengan 2 itu sama dengan min 2. Kalau kita letakkan tadi, betul kan min 2 memenuhi. Kalau kita letakkan tadi minnya di 2, maka jadinya 4 ditambah dengan min 2. Jadinya 2, bukan negatif jadinya. Kita mau yang negatif. Berarti makanya yang 4 ini sebagai negatif nanti. Berarti P-nya sama dengan min 4 dan Q-nya sama dengan 2. Jadi tinggal kita tulis di sini. Udah dapat P dengan Q-nya. Berarti X kurang P berarti jadinya X kurang 4. X ditambah 2 karena Q-nya sama dengan 2 sama dengan 0. Kemudian udah seperti ini, tinggal kita cari. Kan X kurang 4 berarti X kurang 4. Kita misalkan dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4, tinggal pindah ruasnya aja. Kalau 2 berarti
pindah ruas menjadinya negatif, konsep pindah ruas. Oke, berarti ada X1 dan X2 nya, X1 nya 4, X2 nya min 2, kayak gitu. Ini cara yang pertama. Kemudian ada juga untuk memfaktorkan itu ketika A-nya tidak sama dengan 1. Oke, jika A tidak sama dengan 1, caranya hampir sama dengan yang tadi. Bagaimana? Yaitu A X kuadrat tambah BX tambah C. Syaratnya yaitu misalnya kita bikin 1 per A, jadi rumusnya itu 1 per A kali AX ditambah P dikali dengan AS tambah P sama dengan 0. Syaratnya tadi, kalau P dikali Q hasilnya, kalau tadi hasilnya C, kalau sekarang kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka P kali Q sama dengan A dikali C. P tambah Q sama dengan B, berarti tetap B. Caranya, kita lihat contohnya, lebih jelas kita lihat contohnya. 3x kuadrat dikurang 8x tambah 4. Di sini A-nya sama dengan 3, bukan sama dengan 1. Berarti kita lihat di sini. Berarti P dikali dengan Q itu sama dengan A kali C. A-nya sama dengan 3, oke 3. C-nya sama dengan 4 kali 4, berarti sama dengan 12. Kemudian ada lagi syaratnya P tambah Q sama dengan B. B-nya min 8. Oke, harus memenuhi syarat ini. Berapakah nilai P dan Q kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya min 8. Oke, di sini perkalian kuncinya di 12 ini. Perkalian 12 itu apa saja? Bisa 1 kali 2. Oke, 1 kali 2 ya. 1 kali 2 belas. 1 kali 12 itu 12. Oke, karena di sini 1 kali 2 itu 12. Boleh juga karena di sini 8. Kalau min sama-sama min kan tetap 12 juga. Tetapi kalau kita tambahkan bukan. Tetapi bisa min 2 ini. Min 2. Oke, kita min 2 dikali min 6 itu sama dengan negatif dikali negatif kan sama dengan positif, berarti 12. Kemudian ditambah min 2 ditambah dengan min 6 itu sama dengan min 8. Berarti min 2 dengan min 6 telah memenuhi ini. Telah memenuhi, berarti kita gunakan min 2 dikali dengan min 6 berarti 12. Kemudian min 2 ditambah min 6 sama dengan min 8. Hanya saja kita pilih salah P dan Q-nya, yaitu kita letakkan min 6 di 8. Kenapa? Karena nanti 6 ini habis dibagi 3. Kalau 2 nanti tidak habis dibagi 3. Yang lain boleh juga. Ini biar lebih mempermudahkan kita. Ini sebagai P, ini sebagai Q, boleh. Kebalikannya boleh juga, hasilnya tetap sama nantinya. Oke. Kita masukkan berarti 3x dikurang dengan P-nya min. Kenapa kurang? Karena di sini min kurang 6, 3x karena min 2 berarti dikurang 2 kayak gitu sama dengan 0. Kita kalikan ke dalam. 1/3 dikali 3 habis 3-nya tinggal x. 1/3 dikali 6 berarti 6 dikali 1 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2, makanya jadi 2. 6x dikurang 2. Kemudian ini tetap 3x dikurang 2. Udah bentuk seperti ini, tinggal jadinya x pindah ruas 2-nya menjadi positif, berarti x sama dengan 2, atau 3x sama dengan 2-nya dipindah ruas jadinya 2. 3x sama dengan 2. Pindah ruas karena negatif jadi positif. Kemudian di sini ada 3x sama dengan pindah ruas lagi, kalau dia kali jadi bagi 2/3. Berarti x1-nya 2 dan x2-nya sama dengan 2/3. Seperti itu. Baik, kita lanjut cara yang kedua dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Oke, dalam melengkapi kuadrat sempurna ini kita langsung saja ke contohnya. Kita menggunakan soal yang sama, yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Apakah hasilnya sama dengan nanti, yaitu x dengan 4 dengan min 2. Oke, di sini kita lihat nih, x kuadrat dikurang min 2x. Caranya yang konstanta ini harus pindah ke kanan. Berarti jadinya x kuadrat dikurang 2x sama dengan 8. Jadi 0 kan 0 ditambah 8 jadinya kan nanti kan 0 tambah 8 kan tetap 8. Setelah kita pindahkan yang konstantanya sebelah kanan, kemudian kedua ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah dari b kuadrat. Oke, makanya di sini x kuadrat tetap dikurang dengan 2x ditambah dengan
setengah dari B-nya kan sama dengan min 2. Makanya di sini jadinya setengah kali min 2 dikuadratkan. Setengah dikali min 2. Kalau B-nya nanti misalnya min 3, berarti jadinya setengah kali min 3 dikuadratkan. Kalau 4 berarti setengah kali 4, tergantung nilai B-nya di sini ya, min 2 karena B-nya min 2. Dikuadratkan sama dengan 8 ditambah, berarti karena di sini ditambah setengah dari B kuadrat, di sini juga ditambah dari setengah dari min 2 dikuadratkan, kayak gitu. Setelah kita tambahkan, kemudian di sini bukan diselesaikan lagi kuadratnya, cukup kita selesaikannya di dalam aja. 1/2 dikali dengan min 2, berarti 1/2 kali min 2 itu hasilnya yaitu min 1. Maka di sini jadinya kita tulis, kalau di sini min 1 berarti kan min 1 kuadrat. Jadi langsung saja X kurang 1. Kalau di sini 2 berarti X tambah 2 nantinya. Kalau di sini hasilnya nanti 6 berarti X tambah 6. Kalau di sini hasilnya 7 berarti X dikurang 7, kayak gitu. Karena di sini min 1 berarti X dikurang 1 kuadrat sama dengan 8. Di sini kan hasilnya tadi kan min 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, 8 tambah 1. X kurang 1 kuadrat sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Kemudian kita hilangkan kuadratnya. Kalau untuk menghilangkan kuadratnya, maka sebelah kanan diakarkan. Arti jadinya X kurang 1 tambah kurang, oke, akar dari 9. Kita tambah, kasih tanda 2, yaitu tambah dengan kurang dari akar 9. Kemudian X kurang 1 tetap, akar dari 9 yaitu 3, berarti tambah kurang 3, berarti bisa kita gunakan tambah, bisa kita kurangkan kurang nantinya, plus minus. Oke, setelah bentuk seperti ini tinggal kita cari dengan X1 nya, kita gunakan yaitu tambah terlebih dahulu, positif, berarti X kurang 1, kalau positif nggak perlu kita tulis tandanya dia tambah. Kemudian X sama dengan 1 pindah ruas ke kanan, jadinya 3 ditambah 1. Kemudian berarti X nya sama dengan 4. Oke, udah sama dengan tadi. X tadi juga memiliki nilainya 4. Lalu bagaimana dengan yang keduanya? X kurang 1, tadi kita gunakan yang tambah, sekarang kita gunakan yang negatif. Negatif baru kita tulis negatif 3. Kemudian satunya juga kita pindah ruas, berarti X sama dengan min 3, min 1 pindah ruas jadinya plus 3. Min 3 ditambah 1 jadinya min 2. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Oke, jadi hasilnya sama. Yang X1-nya 4 dan satunya lagi min 2. Seperti itu. Itu merupakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke. Kita lanjut cara yang terakhir, di mana cara yang terakhir itu menggunakan rumus ABC. Rumus ABC di mana bentuknya itu AX kuadrat ditambah BX tambah C. Jadi untuk mencari nilai X1 dan X2-nya kita gunakan rumus ini. Min B ditambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Itu merupakan rumus yang kita gunakan. Contoh, kita menggunakan soal yang sama. Kita buktikan apakah menggunakan rumus ini, apakah kita dapat nilai yang sama. Oke, X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A nya sama dengan 1. Koefisiennya kan nggak ditulis, berarti sama dengan 1. B nya sama dengan min 2. C nya sama dengan min 8. Oke, udah dapat nilai A, B, dan C nya, tinggal kita masukkan dalam rumusnya. Rumusnya X1,2 sama dengan min B ditambah kurang B akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, di sini B-nya min 2, berarti min-nya tetap di sini. Kemudian tulis min 2, substitusikan nilainya, tambah kurang akar dari B kuadrat. B itu kan min 2, berarti min 2 kuadrat dikurang dengan C, 4AC, berarti kurang dengan 4 dikali 1, A-nya, C-nya min 8. 4 dikali 1, kalau min itu perkalian dikasih kurung ya. Biar enggak 1, kalau enggak dikasih kurung tandanya nanti 1 dikurang 8. Takut berubah tandanya kayak gitu. 4 dikali 1 kali min 8 per dengan 2A. A-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan lagi min bertemu min jadinya positif, tambah kurang akar dari min 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Min 2 kali min 2 4
Kemudian kita kalikan 4 kali 1 4, 4 dikali 8 itu 32 karena negatif bertemu negatif, negatif bertemu negatif jadinya positif di sini. Positif 32 per dengan 2 kali 1 2 sama dengan 2 tambah kurang 2 tambah kurang. Oke. 4 ditambah 32 sama dengan 36 per dengan 2 per dengan 2. Oke, 36 per dengan 2. Kita lanjut. Di sini kalau udah bentuk seperti ini paling sederhana karena di sini ada plus minus, maka untuk mencari nilai x1 dengan x2-nya kita gunakan di sini kan akar 36 jadinya 2 ditambah kurang akar 36 itu sama dengan 6 per 2 tetap, 2-nya tetap. Jadi untuk mencari x1-nya kita gunakan tambah terlebih dahulu hampir sama dengan yang cara menyempurnakan kuadrat sempurna. Oke. X1 sama dengan kita gunakan plus dulu jadi 2 ditambah 6 berarti jadinya 2 tambah 6 per 2 2 tambah 6 sama dengan 8 8 dibagi 2 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian yang 2 nya kita gunakan yang negatif berarti X2 sama dengan 2 dikurang 6 per 2 berarti 2 kurang 6 itu sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2 berarti hasilnya tetap sama yaitu 4 dan min 2 tetap sama cara yang menggunakan rumus. Jadi terserah sama teman-teman semuanya kalau untuk memfaktorkan, kalau lancar menggunakan untuk menentukan akar-akarnya bisa menggunakan pemfaktoran, kemudian bisa menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, bisa menggunakan rumus ABC kayak gitu. Oke, kita lanjut pada bentuk yang kedua, di mana bentuk yang kedua ini kita mempelajari mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Berarti dilihat dari diskriminannya ya. Diskriminan itu disingkat dengan D, dilambangkan dengan D, di mana rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC. Dengan jenis-jenis akarnya nanti itu ada 3. Yang pertama itu jika D-nya besar dari 0. Kalau nilai D-nya besar dari 0 nanti, maka persamaan kuadrat PK ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu dia memiliki dua akar real yang berbeda. Ini dua akar real yang berbeda maksudnya contohnya X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3. Kan beda nih 2 dengan 3. Kemudian untuk yang keduanya jika D sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar real sama. Dua akar real yang sama atau satu akar real kayak gini. X1 sama dengan 1, X2-nya juga sama dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 1 semuanya. Atau X1-nya sama dengan 2, maka X2-nya juga sama dengan 2. Tidak ada beda antara satu dengan yang lainnya. Makanya di sini dikatakan dua akar real yang sama. Kemudian yang ketiga D itu kecil dari 0. D itu kecil dari 0, maka persamaan kuadratnya itu akalnya itu yaitu imajiner atau tidak memiliki akar real. Atau contohnya misalnya X1 sama dengan akar min, berarti berbentuk akar kayak gini, akar min A, akar min 2, atau akar min 3, min 4 kayak itu. Ini yang dikatakan imajiner, dia tidak bisa dicari hasilnya kayak gitu. Jadi nanti teman tinggal menentukan apakah dia memiliki dua akar real, apakah dia memiliki satu akar real yang sama, atau tidak memiliki akar real, dia akarnya imajiner, dan tinggal lihat nilai D-nya nanti. Oke. Oke, kita lihat contohnya biar lebih ngerti. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut ya. Di sini x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke, untuk menentukannya kita harus menentukan A-nya terlebih dulu. A ini sama dengan 1 karena nggak tulis. B-nya sama dengan min 2. C-nya sama dengan plus 1. Plus 1 atau 1 saja boleh. Karena udah A, B, dan C sampai C-nya udah dapat. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus D. D-nya itu kan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita substitusikan nilai B-nya. B-nya sama dengan min 2. B-nya sama dengan min 2, berarti min 2 kuadrat. B kuadrat berarti min 2 kuadrat. 4 kali A. A-nya sama dengan 1, 4 kali 1. C-nya
plus 1, C-nya plus 1, oke, dikali 1, plus 1, ini salah, bukan min, plus 1, berarti tinggal kita kuadratkan nih, min 2 kuadrat sama dengan 4, min 2 kali min 2 itu 4, kemudian 4 kali 1 kali 1, berarti dikurang dengan 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Kalau dia 0 tadi, kita lihat, karena dia 0, D sama dengan 0, kan sama dengan 0 nih, berarti D sama dengan 0, berarti D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki satu akar real, atau dua akar real yang sama. Kita buktikan ya, X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0, berarti di sini kita faktorkan tadi, X, di sini X, kemudian kita lihat tentukan nilai P dan Q-nya. P, kalau P kali Q sama dengan C ya, C-nya 1, berarti kemudian P ditambah Q sama dengan min 2. Oke, sama dengan min 2, kayak gitu. Kemudian tinggal kita cari nih P-nya berapa. 1 kan perkalian cuma 1 kali 1, 1 kali 1 harus negatif. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan min 2. Jadi karena dia harus min 2, berarti di sini min 1 juga, min 1 kali min 1, 1, kemudian min 1 ditambah min 1 itu sama dengan min 2, berarti di sini kurang 1, berarti X-nya sama dengan 1, dan ini kan juga sama dengan 1, kalau pindah ruasnya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, jadi kan sama, X1 nya sama dengan 1, X2 nya juga sama dengan 1, makanya dia memiliki satu akar real, kayak gitu, atau dua akar real yang sama, boleh juga kalimat menggunakan kalimat seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya, 3X kuadrat kurang 8X tambah 4. Kita tentukan A nya dulu, A sama dengan 3, oke, 3, B sama dengan koefisien dari X yaitu min 8, C atau konstantanya sama dengan 4, posisi 4. Udah dapat A, B, dan C nya, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus D nya. D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke, di sini B nya sama dengan 8, kita substitusikan min 8 dalam rumusnya, berarti min 8 kuadrat dikurang dengan 4AC, A nya 3, berarti 4 kali 3, C nya 4, berarti 4 kali 3 kali 4. Kemudian tinggal kita cari lagi min 8 kuadrat sama dengan 64, min 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kemudian kita lanjutkan lagi, min 4 dikali 3, oke, 4 kali 3 itu sama dengan 12, 12 kali 4 sama dengan 48, oke, 64 dikurang 8 itu sama dengan 16, 16 ini kan besar dari 0, berarti D itu kan besar dari 0, jadi jawabannya. Karena D besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Nanti boleh dicoba dicari nilai akarnya dengan cara memfaktorkan atau menggunakan rumus, boleh. Pasti nilai X1 beda dengan nilai X2-nya, beda nantinya. Karena udah kita buktikan dengan menggunakan sifat seperti ini. Oke, kayak gitu. Nanti kalau boleh, silakan teman-teman semuanya tentukan kayak gini nih. Kalau dikasih kayak gini, min 3X kuadrat ditambah dengan 7X dikurang dengan 4 sama dengan 0. Kalau kayak gini, apakah dia memiliki dua akar real? Apakah satu akar real? Atau dia imajiner? Silahkan teman-teman tentukan yang ini, apakah dia termasuk dua akar real, termasuk jenis yang pertama, jenis kedua, atau jenis yang ketiga. Silahkan teman-teman tentukan dengan menggunakan contoh yang pertama dan contoh yang kedua dengan menggunakan rumus diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Silahkan jawabnya, yaitu tentukan jenis akar real ini, apakah dia memiliki dua akar real yang berbeda, atau satu akar real jenis yang kedua, atau dia imajiner. Silahkan tentu jenisnya. Jadi jawaban teman-teman silahkan diketik di kolom komentar.
Nanti akan saya komentari atau saya koreksi apakah jawaban teman-teman udah benar atau ada terdapat kekeliruan. Atau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan juga boleh, baik itu bentuk soal yang sama tentang persamaan kuadrat atau soal yang lain, boleh di komen dalam kotak komentar. Eh, Nanti akan saya jawab pertanyaannya atau baik itu dalam tulisan ataupun dalam bentuk video. Jika tidak ada pertanyaan, oke, sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.